tolong dicatat waktunya di notis kalian masing-masing bahwa ada perubahan jadwal. Biasanya Selasa malam, sekarang jadi Rabu malam setiap jam 9. Ya. Kali ini saya akan mengundang salah satu murtadin Indonesia yang saya pernah mendengar sedikit ceritanya, dan itu kayaknya seru banget tuh. Teman-teman dan ya, menguatkan dan yang baiknya kita berdoa dulu. Saya mengundang teman-teman sahabat dimanapun kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang berkata di kerajaan surga, dan biarlah Tuhan datanglah ke bumi, sekatan kerajaan surgamu ya Bapa. Tuhan, malam ini kami akan memulai acara kesaksian murtadin Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu. Urapi Pak Dedi selaku narasumber, urapi juga hamba sebagai moderator, dan teman-teman hamba semua Tuhan yang berada di room ini atau di live YouTube di luar sana ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan turunkan hikmat meripat kepada kami Bapak, agar kami bisa menangkap apa yang Engkau akan sampaikan kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, ambil alih acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, acara ini adalah acara yang memberkati kami semua dan memotivasi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, bersukacita dan menyembah. Haleluya. Amin. Baik, kita langsung sapa aja dengan Pak Dedi. Shalom Pak Dedi. Shalom semuanya, selamat malam, bagaimana kabar? Suaranya kayak Glenn Fredly ya, sepintasnya. Jangan-jangan penyanyi nih Pak Dedi, bukan ya? Ya Pak Dedi. Kalau saya yang nyanyi bisa bubar semua room. Gitu ya. Alam tidak mengizinkan saya untuk bernyanyi. Oke, kalau gitu tanpa menunggu lama-lama lagi, mengingat waktu semakin malam, kami persilakan Pak Dedi untuk menyaksikan kemurahan Tuhan ya di dalam kehidupan Pak Dedi. Silakan Pak. Silakan Pak Dedi. Oh, Pak Dedi ini mental ya? Ini kemungkinan masuk. Teman-teman sahabat, sebentar ya, ada kesalahan teknis. Kemungkinan narasumber kita Pak Dedi ketarik ke berikut. Ditunggu ya, teman-teman ya. Tes suara, mohon maaf tadi saya tergabung ke room 2. Iya, baik. Jadi dilanjutkan aja Pak kesaksiannya. Oh, ya. Saya mohon maaf tadi saya beralih ke room 2. Ya. Iya. Perkenalkan. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra dan saya berasal dari Aceh. Ya. Saya mengenal Tuhan Yesus 2010. Ketika pada waktu itu saya juga tidak punya keinginan sebenarnya untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan Yesus secara tidak sengaja. Ketika pada satu malam saya kumpul-kumpul dengan teman dan saya pulang ke rumah udah agak larut malam, dan pada saya pulang ke rumah ya saya cuma berpikir ingin menonton film seperti biasa, dan tanpa saya sadari, tanpa saya sengaja pada waktu itu saya menonton film. Rupanya yang saya tonton pada waktu itu adalah film The Passion of Christ.
Dan ketika saya tonton juga pada waktu itu filmnya sudah di penghujung film. Dan saya cuma nonton pada waktu itu Yesus berkata sudah selesai dan nggak lama kemudian memang filmnya selesai. Hanya itu yang saya tonton. Hanya saja sepanjang malam yang saya lalui itu telinga saya terus terngiang-ngiang dengan kata-kata sudah selesai dong. Dan saya penasaran juga sebenarnya maksud Yesus berkata sudah selesai apa gitu. Karena yang saya tahu sebagai nabi yang punya banyak pengikut, kenapa tidak meninggalkan kata-kata yang lain selain daripada kata sudah selesai? Boleh saja berkata mungkin balas atau minimal apalah gitu yang menurut saya lebih seimbang. Karena menurut saya kalau cuma sekedar sudah selesai itu nggak seimbang ya. Dan kata-kata sudah selesai ini ngambang menurut saya karena apanya yang sudah selesai? Sudah selesai meninggal atau sudah selesai penyiksaan atau bagaimana gitu. Dan sepanjang malam yang saya lalui malam itu pikiran saya terus memikirkan kata-kata itu sudah selesai dan karena saya bingung dan pada waktu itu internet di tempat saya di kawasan Aceh tidak sebagus di tempat lain, akhirnya saya memutuskan untuk bisa ke warnet. Jadi di warnet biasanya saya searching tentang saya biasa menulisnya begini. Kenapa Yesus berkata sudah selesai? Alasan Yesus berkata sudah selesai. Dan kata-kata itu terus saya cari. Kata-kata itu terus saya cari dan saya nggak tahu kenapa Yesus berkata sudah selesai. Karena penasaran, saya putuskan coba untuk berteman dengan mencoba untuk bergabung dengan komunitas Kristen yang ada di Facebook. Dan saya juga tidak menemukan kenapa Yesus berkata sudah selesai karena setiap kali saya menanyakan, biasanya saya menanyakan dengan seperti ini. Saya perkenalkan diri saya perkenalkan nama saya Deddy Saputra, saya dari Aceh dan saya ingin bertanya kenapa Yesus berkata sudah selesai. Dan awal-awal saya bertanya itu tidak ada satupun orang yang menjawab dengan menurut saya dengan serius. Bahkan lebih bahkan biasanya dicuekin. Biasanya dicuekin. Ya karena pada waktu itu sebenarnya saya agak kesal ya karena kan namanya bertanya harusnya ya menjawablah ikhlasnya kayak. Tapi pada waktu itu saya merasa seperti diabaikan. Tapi di sisi lain saya juga harus sadar gitu, boleh jadi mereka mengabaikan saya karena saya berkata saya dari Aceh. Bisa jadi mereka curiga juga kenapa alasan saya bertanya seperti itu. Dan karena apa ya? Karena saya berpikiran udah pokoknya pikirannya positif aja lah gitu, jangan buruk sangka dulu dengan orang lain karena orang tidak menjawab juga ada alasannya gitu. Dan pada akhirnya itu berjalan waktu dari 2010 itu sampai ke akhir 2010 nggak ada jawaban apa-apa dan saya masih sering bolak-balik warnet juga karena memang saya suka di warnet dulunya. Biasanya kalau malam ngambil paket malam jam 12 sampai jam pagi. Jadi suka mencari tahu tentang kenapa Yesus disalibkan dan apa alasannya Yesus berkata sudah selesai. Cuma pada waktu itu artikel kekristenan tidak selengkap dan sebagus sekarang. Ada artikel tentang kekristenan, cuma nggak sebagus sekarang. Makanya saya tidak menemukan jawaban. Dan karena saya tidak menemukan jawaban, ya akhirnya saya berpikir bagaimana caranya bisa dekat dengan teman-teman yang di komunitas Kristen di Facebook. Akhirnya saya coba berbalas-balasan pesan dengan mereka. Setiap kali mereka posting sesuatu, ya saya akan jawab, Alhamdulillah, ya Allah punya rencana untuk kita. Mencoba menjawab seperti itu. Karena saya mencoba menjawab seperti itu, seiring berjalannya waktu, akhirnya mulailah ada satu dua orang Kristen yang mulai memberikan jawaban ketika saya bertanya, kenapa Yesus berkata sudah selesai. Dan pada waktu itu mereka ada yang berkata, ya Yesus sudah selesai karena sudah selesai sudah menyelesaikan tugasnya di dunia, sekarang dia di surga. Ya Yesus sudah selesai karena dia sudah selesai menebus dosa manusia. Banyak teman-teman Kristen pada waktu itu di Facebook menjawab, hanya saja jawaban mereka tidak memberikan saya kepuasan. Dari jawaban mereka saya memaklumi ya, karena di agama saya pun dahulu orang Islam belum tentu mengerti benar juga dengan agama Islam. Jadi pola pikir itu yang saya letakkan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Wajar kalau mereka nggak bisa menjawab dan tidak bisa memberikan saya kepuasan dengan jawaban mereka. Karena ya di Islam pun belum tentu hal yang sama akan saya dapatkan gitu. Karena berpikiran seperti itu ya udah akhirnya hanya sekedar teman biasa. Dan pada waktu itu
Kalau di Global TV itu ada Pak Philip Mantova yang khotbah hari Minggu, dan di RCTI juga ada salah satu pendeta yang sudah meninggal yang khotbah di RCTI hari Minggu. Saya berpikir seperti ini, coba saya tonton khotbah-khotbah yang ada di TV, mana tahu saya akan temukan jawaban kenapa Yesus berkata sudah selesai. Dan karena saya tidak menemukan, akhirnya saya juga terkadang menelpon beberapa gereja yang menyertakan nomor HP-nya di televisi, karena pada waktu itu TV-TV Kristen sudah ada beberapa, dan itu berjalan dari 2010, 2011 sampai 2012. Di 2012 menjelang akhir, saya membaca salah satu artikel yang menyatakan bahwasanya Yesus berkata sudah selesai, Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di kayu salib, Yesus sudah menyelesaikan hutang dosa manusia. Dari situ mulai itu timbul pertanyaan kedua, dari mana datangnya hutang dosa manusia? Karena seorang mukmin itu dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa, suci. Tapi di sini dikatakan punya hutang dosa. Sambil saya membaca artikel itu, sambil juga saya melawan seperti di pola pikir saya itu, aduh ini mungkin nggak ya? Ini mungkin nggak ya? Kok bisa begini? Karena ini bertentangan dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya imani di iman saya sebelumnya. Dari mana datangnya manusia punya hutang dosa? Jadi sambil membaca, sambil pikiran juga bermain gitu. Sampai pada akhirnya di situ dikatakan manusia, dari artikel itu juga dikatakan bahwa manusia punya hutang dosa itu dari Adam dan Hawa. Dan Yesus mati untuk menyelesaikan hutang dosa itu. Dan semua orang akan ditebus dosanya jika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya. Dari situ saya mulai berpikir, kalau saya punya hutang dengan Allah, ya seharusnya saya menyelesaikan dengan caranya Allah. Dan cara Allah saat ini, Allah berkenan, ya saya dengan cara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Sepanjang malam saya terus berpikir, dan saya berkata, ya Tuhan, kalau ini cara yang paling benar untuk menyelesaikan dosa, tolong bimbing saya, tuntun saya supaya saya bisa bertemu dengan orang yang tepat, dan saya bisa dibaptis, dan saya bisa dibimbing untuk bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Itu 2012 akhir. Sampai masuk ke Facebook lagi. Akhirnya saya masuk ke Facebook lagi, saya berkata ke beberapa teman, perkenalkan, nama saya Saputra, saya Aceh, dan saya mau dibaptis supaya hutang dosa saya selesai. Nggak ada yang nanggapin itu. Nggak ada yang nanggapin, sampai pada suatu malam ada satu anak kecil yang menanggapinya. Dia dengan cara, kalau dulu nggak ada messenger, ada cuma pesan langsung di Facebook. Anak ini langsung mengirimkan saya pesan di mengirimkan saya pesan di pesannya Facebook itu. Dia mengirimkan nama Pak Pendetanya, alamat Pak Pendetanya, lengkap dengan nomor HP-nya semuanya. Saya cuma berkata, kalau ini caranya Allah untuk memperkenalkan dirinya dengan saya, ya udah saya harus ikuti. Tapi kalau ini salah, ya tolong berhentikan langkah saya supaya saya tidak terlanjur melangkah terlalu jauh. Dan puji Tuhan, nggak lama kemudian bulan puasa, biasanya kalau lagi bulan puasa, saya ikut ustadz saya lah, jadi bantu ustadz saya. Akhirnya ya dari situ bisa punya uang, dan uang itu saya simpan. Dan puji Tuhan, saya rasa uangnya udah cukup. Akhirnya saya berkata lagi kepada Tuhan, saya belum pernah ke Medan, bimbing saya, sertai saya, dan jangan sampai saya terjadi apa-apa. Karena saya punya keluarga juga, dan saya punya keluarga, dan saya tidak ingin berpisah dengan keluarga saya dengan sangat cepat. Dan tolong supaya nanti setelah saya sampai ke Medan, saya masih boleh pulang ke Aceh dengan selamat. Pada waktu itu saya belum pernah ke Medan sama sekali. Belum pernah lihat kota Medan, dan belum apalagi tahu alamat yang diberikan itu di mana. Tapi karena saya percaya kalau ini caranya Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada saya, pasti dia akan menyertai saya. Tapi kalau ini bukan cara Allah, Allah akan menghalangi saya. Dan puji Tuhan, tengah malamnya itu saya stopin bus, naik bus, dan saya besok paginya sampai ke Medan. Dan puji Tuhan, ketika sampai ke Medan, saya coba tanya ke beberapa orang di sana, di mana alamat Pak Pendeta itu. Dan rupanya Pak Pendeta itu tinggal ke arah Belawan sana. Dari kota Medan ke arah Belawan itu sangat jauh. Dan saya berkata, Tuhan, kalau memang ini caranya Allah,
ya Allah udah sertai saya dari Aceh ke Kota Medan, harusnya dari Kota Medan ke Belawan yang masih di area Medan, harusnya Allah juga sertai saya dan lindungi saya. Walaupun saya pada waktu itu merasa ditipu oleh tukang beca, karena saya bertanya ini, ada nggak ya angkot yang bisa membawa saya ke daerah Belawan? Mereka semua dengan kompak berkata, nggak ada angkot yang bisa membawa kamu ke Belawan, kamu harus naik beca. Akhirnya saya naik beca. Padahal ongkos becanya itu dari Kota Medan mereka minta 70.000 ke Belawan. Itu 2013. Sedangkan dari depan rumah saya ke Kota Medan itu 100.000. Jadi kalau saya tambah 30.000 harusnya saya sudah sampai ke depan rumah lagi gitu. Walaupun saya merasa walaupun saya merasa ditipu, saya berpikir Allah sudah sertai saya sejauh ini, harusnya sekarang Allah sertai juga ke tempat yang sebentar lagi ini akan sampai. Dan puji Tuhannya, pagi menjelang jam 9 atau setengah 10 gitu, saya sampai di depan rumah Pak Pendeta, dan Pak Pendetanya baru pulang dari pasar. Dan saya melakukan kesalahan di situ. Saya melakukan kesalahan karena saya tidak menelpon atau memberitahukan terlebih dahulu kalau saya akan datang ke rumah Pak Pendeta itu. Dan di situ Pak Pendetanya kayak kaget aja mukanya gitu, mukanya kayak kaget, aneh gitu. Kok tiba-tiba ada tamu, mana tamunya mukanya muka nggak bisa dipercaya lagi gitu. Jadi karena itu yang saya rasakan, karena mukanya itu harusnya nggak begitu terima tamu minimal ada senyum nggak sedikit, ini kayak apa ya, lemas gitu muka Pak Pendeta ya. Berjanggut lagi dulu, masih berjanggut ya Pak Dedi nggak? Iya berjenggot. Dan di kawasan beliau itu banyak muslimnya pula di kawasan beliau itu. Dan di agak belakang rumahnya itu ada musola, dan situ aktif ya musola itu. Jadi Pak Pendeta merasa ini karena kamu nggak diundang, nggak kasih tahu, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba datang aja ini, dan langsung ngomong ceplos-ceplos gitu. Dan saya cuma bilang ini, Pak Pendeta, kenalkan nama saya Dedi Saputra, saya teman dari jemaat Bapak atas nama adik ini, dia seorang perempuan. Dan Bapak itu bilang, kok iya itu jemaat saya, kenapa? Ya adik ini memberikan saya alamat, nomor HP Bapak, nama Bapak, dan nomor rumah Bapak. Katanya kalau saya mau dibaptis, datang aja ke sini. Pak Pendeta itu cuma bilang, nanti kita bicara lagi ya, sekarang Bang Putra masuk dulu, Bang Putra makan sarapan dulu ya. Kalau udah sarapan nanti mandi. Bapak itu sama istrinya langsung masuk ke kamar. Nggak ada ngomong apa lagi. Sampai keluar nanti siangnya. Dan puji Tuhan saya merasa diterima dengan sangat bagus dan diperlakukan dengan sangat baik oleh keluarga ini. Walaupun di sisi lain mereka agak bingung gitu, kok ada gitu orang dari Aceh jauh-jauh cuman untuk numpang makan di rumah Pak Pendeta dan minta dibaptis gitu. Akhirnya ya semuanya berjalan seperti keluarga biasa ya. Saya diberikan uang jajan, saya diajak makan kalau udah jam makan. Tapi setelah jam makan ya udah masuk ke kamar masing-masing gitu. Sampai pada hari ketiga, sampai dengan hari ketiga, saya bertanya lagi ke Pak Pendeta, saya kan datang ke sini untuk dibaptis. Kapan ini dibaptis jadinya nih? Wah, Pak Pendeta bilang gini, kalau kita mau dibaptis, kita harus belajar dulu, harus berpuasa terlebih dahulu. Dan saya cuma membalas gini, saya kan udah beberapa hari di sini ya, kenapa nggak diajarkan aja Pak Pendeta? Ya, saya bilang ke Pak Pendetanya, kenapa nggak diajarkan aja kalau saya kan saya udah beberapa hari di sini. Dan ya karena itu udah hari ketiga, Pak Pendetanya cuma oke lah nanti kita belajar, dan setelah itu Pak Pendeta langsung kasih saya satu Alkitab. Dan karena saya sebelumnya tidak pernah baca Alkitab, dan kalau dulu saya pakainya Nokia itu saya pakai sistem operasinya Symbian. Pada waktu itu download kalau mau download Alkitab itu nggak bisa banyak seperti sekarang, nggak bisa banyak seperti sekarang. Ya hanya per perikop kalau saya nggak salah. Kalau sekarang saya tahu begitu per perikop, jadi nggak terlalu banyak. Akhirnya saya bersuka cita dong diberi Alkitab, walaupun saya nggak ngerti mau baca dari mana gitu. Dan akhirnya ya udah saya bolak-balik Alkitab dan saya buka, dan ketika pertama sekali saya buka Alkitab, saya menemukan Filipi 1:21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan ternyata ayat yang saya temukan hari itu, di hari ketiga saya di Medan di daerah Belawan itu, ternyata itu
akan apa ya, Tuhan punya rencana untuk 3 bulan ke depan untuk saya dengan ayat itu. Saya temukan ayat itu Filipi 1:1, bagiku hiduplah Kristus dan matilah keuntungan. Karena orang yang nggak pernah baca Alkitab dan tidak dibimbing oleh Roh Kudus, ya udahlah pokoknya ingat aja, tutup lagi, ya udah selesai di situ aja. Sampai hari keempat, sebenarnya hari keempat itu kalau saya nggak salah ya Pak Pendeta itu ada ibadah, Pak Pendeta itu tinggal di gereja yang nyatu dengan rumahnya. Jadi ketika mereka ibadah minggu, ya saya ikut nonton juga di belakang, walaupun saya nggak ngerti gitu caranya. Tapi ya udah saya nonton aja di belakang gitu, duduk manis lah kayak anak kecil yang apa ya, yang lagi nunggu orang tuanya ibadah gitu. Dan sampailah pada hari kelima Pak Pendeta mulai berkata seperti ini, Bang Dedi, mungkin abang harus pulang dulu ke Aceh karena takutnya nanti orang tua mencarikan. Loh, saya bilang, saya kan datang ke sini untuk dibaptis. Kalau saya pulang belum dibaptis, ya nanti utang dosa saya kapan selesainya? Nah, karena kan tujuan saya ingin dosa saya diselesaikan dengan cara Tuhan Yesus. Karena itu cara yang masuk akal bagi saya. Karena analogi yang saya gunakan pada waktu itu, kalau saya berhutang dengan satu bank, harusnya saya menyelesaikan hutang itu ya pakai cara bank tersebut. Nggak bisa menggunakan cara lain. Karena saya menggunakan analogi pada waktu itu seperti itu, jadi saya maunya dosa saya diselesaikan dengan cara Tuhan Yesus. Saya nggak mau dengan cara lain. Tapi Pak Pendeta itu bilang, jangan bang, nanti kan masih ada waktu dan kesempatan lainnya. Bang pulang dulu, takut orang tua cari. Karena kebetulan pada waktu itu bulan puasa juga dan sudah mendekati Lebaran. Dan akhirnya, puji Tuhan, setelah berbicara panjang kali lebar, Pak Pendeta itu bilang begini, ya udah deh, baptis saja. Jadi Pak Pendeta itu kalah argumen aja sebenarnya sih, dan kasihan juga lihat anak-anak kecil pada waktu itu. Akhirnya ya udah, saya dibaptis sore harinya di salah satu kolam renang punya teman beliau, dan malamnya saya diantar ke terminal dan saya pulang lagi ke Aceh. Dan ketika saya pulang ke Aceh, Alkitab yang diberikan tadi itu saya bangga punya Alkitab karena selama ini saya kesulitan mengenal Tuhan Yesus dan belajar tentang firman Tuhan. Akhirnya ya udah saya pikir Alkitab ini harus saya manfaatkan untuk saya boleh mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi. Bagaimana pribadinya, bagaimana ajarannya. Dan Pak Pendeta itu hanya berkata, bacanya Lukas saja dulu. Nggak usah baca Matius, Markus, Lukas. Nggak usah baca Matius, Markus, dan Yohanes. Karena itu isinya sama. Tapi penjelasan yang lebih mudah dipahami, coba abang fokusnya baca di Lukas saya dulu. Dan saya cuma ikutin itu, baca di Lukas, dan saya menyukai apa yang saya baca pada waktu itu. Dan Alkitabnya itu selalu saya simpan di lemari, di dalam baju. Dan setiap kali ada waktu luang, saya akan baca Alkitab untuk saya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi. Sampai hari minggu pertama, sampai bulan pertama, bulan kedua saya di Aceh, saya bangga sekali sudah dibaptis dan saya bangga sekali dengan status baru saya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Karena saya bangga sekali. Hutang dosa saya sudah ditebus, dan bukan berarti ketika hutang dosa saya sudah ditebus saya boleh bebas ya, nggak gitu juga konsepnya. Tapi bagaimana saya mengucap syukur dengan tidak mengulangi lagi dosa-dosa di masa lalu juga. Karena Pak Pendeta berpesannya, dan pada akhirnya masuklah pada bulan ketiga. Masuk pada bulan ketiga, saya kelas 3 SMA juga pada waktu itu, dan saya pada waktu itu saya masuk ke kelas 3 SMA, dan 2 minggu atau seminggu lagi menjelang ujian akhir. Dan adik saya yang laki-laki menemukan saya punya Alkitab di dalam lemari. Dan meskipun dia sudah tahu saya punya Alkitab di lemari, dia ketemu saya senyum-senyum aja gitu, nggak ada jimik-jimik bagaimanapun, nggak ada gitu. Dia santai aja. Sampai akhirnya pada hari Jumat siang pulang sekolah, saya pikir ya sebelum ke masjid, karena masjidnya dekat rumah, ya udah santai-santai dulu lah, tunggu azan pertama nanti baru ke masjid. Karena kalau azan kedua takutnya nanti nggak keburu dengar khotbahnya. Sambil duduk nonton TV, tiba-tiba masuk abang sepupu saya 2 orang. Abang sepupu sama paman saya masuk 2 orang. Masuk mereka, langsung tuh lemari saya diobrak-abrik semuanya, baju pokoknya semuanya udah kayak kapal pecah. Ya, merantakin semuanya. Dan kasur juga mereka tarik semuanya. Kamar itu udah kayak mobil bekas tabrakan gitu.
Ya, kapal pecah. Dan saya kaget gitu, ini apa-apaan ini? Keluarga sendiri kok diperlakukan seperti ini? Karena sebelumnya saya nggak pernah punya masalah di antara keluarga gitu. Karena saya nggak pernah punya masalah di antara keluarga, saya merasa kok terzolim amat saya hari ini. Dan ketika saya sedang berpikir seperti itu, saya cuma hati saya berkata seperti ini, kamu ketahuan masuk Kristen. Ketika saya mendengar kata seperti itu, saya langsung nggak ada obat ini. Kalau sudah ketahuan masuk Kristen, kayaknya nggak ada obat ini. Dan ya sebenarnya saya sudah nggak tahan dan saya mau lari. Akhirnya saya cuma berkata gini, Tuhan Yesus, kalaupun sudah ketahuan ya mau bagaimana? Karena pasti udah nggak ada obat lah untuk kesalahan ini. Dan pasti saya juga nggak akan dimaafkan lagi untuk kesalahan ini. Tapi bagaimana caranya Tuhan Yesus, saya ingin berbuah. Apa yang sudah saya terima, apa yang sudah saya ketahui, orang lain juga harus ketahui. Dan kalaupun nanti saya mati, sebelum saya mati saya mau membawa buah dulu. Karena saya ingat ketika Tuhan Yesus berkata, di tempat aku pergi, kamu juga akan ke sana. Dan aku menyediakan tempat untuk kamu di sana. Dan saya selalu berpikir gini, saya suatu hari nanti ketika saya mati, saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, buah tangan apa yang saya bawa? Nggak mungkin saya bawa harta benda saya, karena dia Allah yang maha kaya. Tapi yang harus saya bawa, minimal buah pertobatan saya dan buah jiwa-jiwa yang telah bertobat dari hasil firman yang sudah saya ketahui dari Tuhan Yesus. Itu yang saya inginkan. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya masuk ke kamar, saya ganti kain sarung, ganti baju koko semuanya, ganti dengan baju koko biasa, dengan celana levis biasa, dan saya ambil satu HP. Karena pada waktu itu KTP, dompet semuanya udah nggak kepikiran lagi mau ambil, karena pikiran udah kacau. Dan ketika saya buka gorden rumah, itu harusnya orang sholatnya ke masjid, ini udah di halaman rumah semuanya. Dan saya cuma berkata, Tuhan Yesus tolong sertai, lindungi. Seperti di awal ketika saya berangkat ke kota yang tidak pernah saya kunjungi sebelumnya, dan saya bisa mengenal Engkau di sana. Tolong hari ini juga sertai Tuhan. Tanpa pikir panjang, saya buka pintu, nggak kepikiran lagi mau ngambil sandal, mau ngambil dompet, mau ngambil uang, semuanya udah nggak kepikiran lagi. Yang saya pikirkan cuma lari. Dan ketika saya buka pintu dan saya berlari, tidak ada satu tangan pun yang menjamah saya. Dan saya nggak sadar di situ. Saya lari sampai sudah agak lumayan jauh, kira-kira 100 meter gitu, saya lari udah agak jauh, udah sampai ke rumah tetangga. Baru tuh orang-orang yang tadinya di depan halaman rumah saya berkata, udah mulai mengeluarkan kata-kata ragunan gitu. Wah, itu si Dedi ini, itu si Putra ini. Jadi udah mulai keluar kata-kata ragunan. Dan mereka seperti orang terdiam aja gitu ketika saya lari. Dan ketika saya agak jauh, mereka seperti orang terkaget gitu. Akhirnya mereka semuanya kejar dan saya lompat tuh, karena di depan rumah saya ada jalan lintas, terus ada rumah tetangga, saya lompat pagar tetangga, saya pikir biar lebih cepat gitu larinya. Rupanya bukan lebih cepat, malah nyangkut di pagarnya. Nyangkut di pagar dan ya udah akhirnya kebentur tuh sama pagar dada saya. Dan di situ saya juga tidak merasa kesakitan sedikit pun. Dan puji Tuhan, dari mulai jam 12:30 siang itu, harusnya orang-orang sholat Jumat, akhirnya mereka jadi jadi lomba lari sama saya semuanya. Akhirnya kita lari-larian tuh sekampung, lari-larian, muter keliling kampung, keluar masuk hutan, sampai jam 3 sore. Di situ saya udah di jam 3 sore lewat itu, saya berhenti di hutan itu isinya lalang semua. Dan di situ ada satu pohon pinang. Saya bersujud di bawah pohon pinang itu dan saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong sertai saya, jaga, lindungi, dan tolong Tuhan Yesus bagaimana sekarang. Karena pada waktu itu saya udah nggak bisa menggerakkan kaki, udah nggak bisa, menggerakkan mulut nggak bisa, ngapa-ngapain udah nggak bisa karena siang belum makan. Ditambah lagi hampir dari jam 1 sampai jam 3 lewat itu berlari terus. Otomatis udah udah lapar, haus, semuanya bercampur. Ditambah lagi dengan dengan pikiran udah mulai kacau pada waktu itu. Karena saya udah yakin 100% ini kalau ketemu, kalau nggak mati minimal hilang lah. Akhirnya
saya berdoa, saya bersujud di bawah pohon pinang itu, saya bersujud dan saya berdoa, dan lagi-lagi saya merasakan penyertaan Allah yang luar biasa. Saya merasakan penyertaan Allah yang luar biasa, di mana tidak ada satu orang pun yang melihat saya ketika mereka berjalan melalui saya di situ. Mereka berjalan dan ya mereka seperti orang mereka tidak melihat saya gitu. Padahal mereka sambil pergi jalan sambil ngacungin parang gitu. Dan mereka melemparkan batu juga, dan semua batu yang mereka lemparkan itu tidak ada satupun yang mengenai saya. Tidak hanya di situ juga. Puji Tuhan. Semua hal yang mereka lakukan tidak satupun yang menimpa saya pada waktu itu. Sampai akhirnya pada sudah menjelang jam 4 sore gitu, saya udah bergetar lah, kaki udah bergetar, mulut udah bergetar, semuanya udah bergetar badan. Dan baru saya kepikiran, oh iya ya, saya kan kenal beberapa penginjil di Aceh. Bagaimana ya kalau saya WA mereka, mungkin mereka bisa nolong saya. Dan puji Tuhan akhirnya saya buka HP, saya WA mereka. Saya berkata begini, Pak, tolong besok kalau nggak ada kabar dari saya, Bapak kunjungi kampung saya, cari keberadaan saya, Pak. Saya cuma mengirimkan pesan WA seperti itu. Dan Bapak itu membalas gini, Bang, kenapa abang ngomong begini? Apa yang terjadi, Bang? Dan saya bilang begini, Pak, saya ketahuan masuk Kristen. Bapak itu balas pesan saya dan berkata, sekarang abang berdoa, apa rencana Tuhan Yesus untuk abang? Saya balik lagi berdoa, dan lagi-lagi hati saya berkata, harus berbuah. Harus berbuah. Dan akhirnya saya balas lagi pesan Bapak itu, Pak, saya nggak boleh mati sebelum saya berbuah. Karena saya mau bawa buah tangan yang baik untuk Tuhan Yesus. Dan setelah itu, Bapak itu berkata gini, Bang, dari tempat Bapak ke tempat abang itu, naik motor dengan sangat kencang pun bisa 2,5 jam. Sangat jauh. Dan kalaupun harus diburu-buruin lagi, bisa-bisa musibah juga di jalan. Tapi coba nanti Bapak cari-cari teman yang dekat-dekat situ. Dan puji Tuhannya, di dekat saya itu ada, seorang penginjil juga lagi lewat gitu. Akhirnya Bapak itu menelpon seorang penginjil yang baru lewat ini, dan dan akhirnya mereka lah yang berencana bagaimana supaya saya bisa diselamatkan. Karena pada waktu itu satu kampung udah kayak patroli semuanya, dan orang berkumpul berkelompok-kelompok gitu. Karena fokus mereka pada waktu itu mencari saya. Dan menjelang maghrib, beberapa orang mulai itu mengeluarkan kata-kata, kalau malam ini dia nggak keluar dari hutan ini, kita bakar aja hutan ini. Biarlah mati-matilah dia ini. Karena jangan sampai ada aib untuk keluarga kita dan untuk bangsa kita. Orang Aceh selalu bilangnya gitu, bangsa. Jadi biarlah dia mati-mati aja. Jangan sampai ada aib untuk bangsa Aceh dan untuk keluarga. Nah, di situ sebenarnya udah mulai bergetar tuh. Telinga saya semuanya udah mulai bergetar untuk mendengar kata-kata seperti itu. Karena saya percaya mereka pasti nekat kalau udah ngomong begitu. Tapi puji Tuhannya ketika azan maghrib berkumandang, Allah seperti melupakan apa yang mereka ucapkan tadi. Satu persatu pergi loh. Satu persatu pergi, dan akhirnya hanya tinggal beberapa orang saja di hutan itu. Hanya tinggal beberapa orang saja di hutan itu, dan akhirnya saya pada waktu itu saya udah nggak sanggup lagi berjalan. Jadi merangkak sedikit-sedikit, merayap gitu. Sedikit-sedikit, dan akhirnya sampai ke daerah persawahan, dan di dekat persawahan itu udah mulai dekat ke kantor bupati. Dan target saya pada waktu itu saya harus sampai ke flyover kantor bupati. Karena di bawah itu ada banyak gorong-gorong, bisa sembunyi di gorong-gorong itu. Dan puji Tuhan, Allah berikan saya kekuatan, dan saya sampai ke gorong-gorong itu, dan di dalam saya menyendiri dalam gorong-gorong itu sambil berdoa, Tuhan Yesus tolong selamatkan saya dan ingin berbuah, Tuhan Yesus. Jangan biarkan saya mati sebelum saya berbuah. Dan puji Tuhannya, udah sekian jam, akhirnya udah menjelang jam 8 malam gitu, baru ada kabar dari Bapak itu, Bang, nanti kalau ada bunyi klakson 3 kali, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, jangan lihat ke belakang, lari, naik aja dulu. Dan puji Tuhan, jam 8 malamnya itu, saya bisa diselamatkan. Saya diselamatkan jam 8 itu, akhirnya saya dibawakan ke salah satu tempat di daerah Aceh. Dan subuh-subuhnya, sebelum orang lain, sebelum azan subuh berkumandang, akhirnya lari lagi ke tempat lain lagi. Supaya lebih jauh lagi.
Tadinya lari udah lumayan jauh, tapi dibawa lagi ke tempat yang lebih jauh lagi. Dan puji Tuhan Allah selamatkan dengan sangat baik. Meskipun dikejar satu kampung lebih yang ngejar, dan hari itu saya percaya hari Jumat yang orang gagal sholat. Harusnya sholatnya di masjid, tapi malah lomba lari dengan saya di kampung itu. Dan puji Tuhannya saya diselamatkan oleh beberapa teman penginjil yang ada di Aceh, dan saya ditempatkan di salah satu tempat. Sampai pada hari pertama, hari kedua, dan hari kelima, dan suasana di Aceh mulai heboh pada waktu itu. Suasana mulai heboh, dan akhirnya beberapa teman menyarankan, abang pergilah keluar Aceh ini, entah ke kota mana yang akan Allah tuntun nanti. Saya juga berpikir, skill kerja nggak ada, skill bertahan hidup nggak ada, jangankan. Kayaknya kalau saya pergi dari Aceh, saya bisa mati kelaparan juga, karena selama ini hidup, ya paling kalau kerja pun kerjanya udah ada kerja dari keluarga gitu, hanya tinggal terusin doang gitu. Tapi kalau nggak kerja dengan orang, otomatis kan perlu skill gitu, dan perlu bimbingan lebih lagi. Jadi sambil berdoa, dan pada akhirnya hari kelima saya memutuskan, ya udah, saya yakin Tuhan Yesus sampai hari ini sertai saya, untuk kedepannya pun akan menyertai saya juga. Dan puji Tuhannya, hari kelima saya dibawa ke daerah Kota Medan. Dan hari kelima itu sebenarnya di Aceh juga masih heboh, terkhusus di daerah kabupaten saya, masih heboh dengan seorang pemuda yang masuk Kristen. Dan mereka terkadang juga lakukan razia. Mereka lakukan razia, makanya pada waktu saya dibawa dari Aceh itu ke Medan, itu ada motor yang menuntun di depan. Jadi kalau ada apa-apa di depan akan diberitahukan gitu. Dan puji Tuhan, ketika sampai ke daerah saya itu, malamnya mati lampu. Itu waktu kami lewat di situ, dan kami langsung memuji Tuhan dalam mobil karena merasa bersyukur sekali. Kok tiba-tiba kita mau masuk ke daerah kamu ini mati lampu gitu, kata bapak itu. Saya berkata, puji Tuhan lah Pak, berarti Tuhan Yesus sertai. Berarti saya nggak boleh takut kemanapun saya akan Tuhan Yesus tuntun nantinya. Dan puji Tuhan, akhirnya sampai ke kota Medan, dan di Acehnya masih heboh, bahkan beberapa kali sempat dimasukkan ke koran juga. Makanya ketika Bu Heni bertanya ke saya, boleh nggak pakai nama asli begini, apa nggak bahaya? Ya, dulu pun nama saya terpampang dengan sangat jelas, bahkan alamat sekolah pun terpampang dengan sangat jelas. Jadi kalau mau disembunyikan, sudah sudah ketampangan, memang semuanya sudah dipublikasikan oleh masyarakat yang ada di daerah saya. Jadi nggak ada lagi yang perlu Sudah bisa kepalang basah ya. sudah basah, ya udah nyelam aja gitu. Ngapain basah sampai ke sepinggang doang? Ya udah nyelam aja, karena foto saya mereka pajang, alamat sekolah mereka pajang, nama lengkap mereka pajang. Bahkan kalau dulu masih berani-beraninya mereka pajang sampai nama keluarga gitu. Kalau sekarang nama keluarga itu dari 2015 udah nggak pernah lagi. Tapi kalau dulu sampai anaknya siapa, lengkap itu, udah kayak profil biodatanya itu lengkap benar mereka bikin. Makanya dari situ saya ingat kembali ketika saya menemukan Filipi 1:21, bagiku hiduplah Kristus dan matilah keuntungan. Rupanya ketika saya menemukan ayat itu, rupanya 3 bulan kemudian, inilah maksud Tuhan Yesus untuk saya. Ini maksud Tuhan Yesus untuk saya. Dan dari situ juga saya melatih mental saya supaya tidak cengeng. Ketika saya memakan hujatan itu, setiap hari memakan hujatan. Apalagi saya dulu punya Facebook, masih temannya orang-orang Aceh semua. Jadi setiap hari itu memakan cacian, makian, dan saya bersyukur karena dari situlah rupanya mental saya sampai hari ini dibentuk, dan ketika berapologet di TikTok pun kena hujat secara langsung, mental saya sudah kuat karena memang dan telinga saya juga sudah kebal dengan mendengar hal seperti itu. Rupanya itu semua sudah Tuhan persiapkan ketika 2013 itu. Dan itu sekian hal yang dapat saya sampaikan. Wow, luar biasa. Banyak mukjizat terjadi sepanjang cerita itu ya, Pak Dedi ya. Amin. Masih Allah sertai sampai hari ini. Ya, puji Tuhan lah. Memang Tuhan sudah berkenan, nggak ada yang bisa melawan semua ya. Karena saya yakin nih kesaksian Pak Dedi orang terpilih gitu ya, yang harus menyaksikan kemurahan Tuhan. Baik, sahabat, teman-teman WAFM, ada yang mau bertanya seputar kesaksian Pak Dedi, silakan di raise hand aja supaya saya buka unmute-nya.
Oh ya, Pak Dedi boleh tahu saat ini Pak Dedi kegiatannya apa ya? Oh, aduh. Puji Tuhan kalau 2016 saya menikah dengan istri apa ya waktu itu pernah sempat jadi Oh, oke. security, pernah kerja Aha. security, tapi balik lagi karena iman. Mm-mm. Makanya jadi murtadin di Indonesia nggak mudah. Kita kerja pun bisa apa ya, bisa bermasalah dengan pekerjaan juga. Akhirnya ya udah saya mengalah dan saya keluar Mhm. dari pekerjaan karena iman juga. Sebenarnya dikeluarin ya, tapi ya anggap manis aja lah. Ya, Dan pada gitu. akhirnya ya udah kerja apa aja. Saya bisa nebas rumput, bisa nyemprot sawit, jadi bisa apa aja. Oke. Baik Pak Dedi, ada yang resen ini, Bapak Morris Sukatendel. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Mm-mm. Selamat malam Pak Dedi ya. Oh ya, selamat malam Pak. Ya, luar biasa Pak. Saya dari Tanah Karo Pak, di bawah kaki Gunung Sinabung. Mungkin tadi kalau Bapak dari ke sana sudah selamat juga. Saya pernah tinggal di Simpang 6 ke Banjahe, dekat gereja GBKP. Oh Dekat gitu Pak rumah ya. di belakang perumahan polisi. Saya tinggal di situ lumayan lama. Oh Kerja iya, di kebun iya. jeruk saya. Oh, tapi saya tinggal di gini Pak, pertanyaan saya, istri dari mana? Apakah istri juga tahu bahwa Pak Dedi kasusnya seperti itu gitu? Yang kedua, mungkin teman-teman uploaded kalau mungkin ada lowongan, mohon diinformasikan ke Pak Dedinya, karena kita tahu anak Tuhan banyak yang jadi pengusaha. Terima kasih, itu aja Pak. Selamat malam. Ya, baik Pak Morris. Terima kasih Pak Morris. Istri saya dari etnis Tionghoa Indonesia. Peranakan Tionghoa Indonesia, dan awalnya saya berkenal saya pada waktu itu pelayanan di suku anak dalam di daerah Jambi. Dan itu 2015 masuk ke 16. 2016 itu saya kenal dengan istri saya, dan saya orangnya seperti dia nggak bisa banyak basa-basi. Jadi ketika saya ketemu dengan calon istri pada waktu itu, saya cuma berkata, kamu mau menikah nggak? Ya puji Tuhan, dia berkata mau. Saya datangin tempatnya dan akhirnya kami menikah. Sedangkan untuk kesaksian saya di sebelumnya, apakah dia tahu apa enggak, saya menceritakan setelah menikah supaya dia nggak bisa nolak saya. Mohon maaf Pak Morris. Tapi setelah dia tahu, dia takut. Kalau saya cerita dari awal mungkin kami nggak nikah sampai sekarang. Itu termasuk bagian sistem ya, strategi. Karena saya tahu kalau ada seorang murtadin mencari istri juga terkadang agak sulit. Jadi saya nggak ceritakan itu di awal. Jadi sekarang satu gereja ya, kalian berdua ya sama istri. Oh iya, kami masih satu gereja ya. Satu gereja ya. Puji Tuhan. Baik, Pak Morris sudah itu aja? Cukup? Cukup ya. Baik, selanjutnya Pak Kemiri 10.000. Silakan Pak Kemiri 10.000. Salam. Wah, Shalom. agak jarang-jarang juga ini dari Aceh atau Pak Kuminang. Lalu Pak Dedi bagaimana? Ada rencana juga untuk menjili orang-orang Aceh juga? Puji Tuhan, saya aktif sekali penginjilan di TikTok. Bahkan terkadang saya masuk ke ke ustadz yang ada di TikTok. Mungkin teman-teman di TikTok tahu itu. Wah, belum beberapa masuk ke tempat saya berarti ya, Pak Enggak. Dedi. Pak beri malaikat nama TikToknya apa ya? Bray. Oh, Bray. Harusnya sih kita berteman karena iya harusnya berteman sih. Namanya Dedi juga, Pak. Enggak, namanya tersadarkan. Karena saya kan sadar sekarang. Oh. Ya. Oke, nanti saya like deh. Nanti saya follow. Menjangkau orang Aceh ini ke mana Bro Dedi ya? Saya juga ada anak buah saya, kita buka warung Aceh sini. Aduh, kalau kita berita tentang itu dipanggilnya ustadznya.
Maksudnya dia enggak sama ustaznya dia adu kita pakai gitu, dia adu-adukan bla 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 kayak gitu. Ada dari PD ya. Teman saya dulu banyak dari PD sama dari Biren. Nah, saya pernah juga Saya dari jalan-jalan ke PD, Pak. Biren. PD. Kan banyak Saya orang PD. buka warung PD, kan banyak orang buka mie Aceh di mana-mana ya. Saya tahu tuh PD, orang PD ya. Nah, gitu juga saya bilang susah memang pendekatannya ini. Apalagi kalau masuk ke bertempur, masuk ke Aceh sana. Atau pendekatannya untuk mungkin orang-orang Aceh di luar Aceh kali ya. Bro Deddy kok. Yang saya alami, Pak. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman orang karena setiap orang kan punya pengalaman berbeda-beda. Yang saya pahami sekarang ini, mereka lebih mudah dimasuki dengan budaya mereka. Mereka lebih senang dicolek dengan sesuatu yang berhubungan dengan ajaran mereka. Terkadang saya sering menanyakan ke teman-teman seperti ini, Alkitab udah dipalsukan ya? Oh iya, kalau Alkitab udah dipalsukan, terus di surat ini, coba saya buka satu suratnya. Nanti dibilangnya cocok logi lagi ya. Ya. Oke, salah. Jadi mereka lebih senang diajak berbicara gitu. Sebutkan aja nanti ayatnya, saya buka di sini aja Pak Deddy. Sebentar, saya kalau nggak yakin nggak akan menyebutkan. Iya, iya. Karena hal-hal seperti itu terkadang jangan sampai memberi celah kepada si jahat gitu. Setuju. Ali Imran 113. Ali Imran. (113). Iya. Mereka itu tidak, buka kurung, seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka, buka kurung, juga bersujud, buka kurung, salat. Itu. Iya, tadi kan biasanya orang berkata Alkitab udah dipalsukan. Jadi dari hal sederhana ini biasanya kita bisa masuk. Karena itu yang saya rasakan. Dan puji Tuhan, beberapa teman saya yang ustadz, mereka bahkan kebingungan sendiri. Oh iya ya, kok Alkitab dirubah terus ada orang jujur? Bagaimana bisa Nabi Muhammad berkata mereka orang jujur atau Allah berkata mereka orang jujur kalau mereka sudah merubah-rubah ayat yang sudah ada pada mereka. Bahkan mereka juga dikarenakan sholat, dan saya tidak mau mempermasalahkan sholat karena sholat itu intinya beribadah kepada Allah. Kita orang Kristen juga beribadah kepada Allah. Tapi yang mau saya permasalahkan di sini, mereka orang yang jujur. Mungkin nggak orang yang jujur itu mau dan dengan penuh kesadaran merubah kitab Allah. Nggak mungkin mereka dapat gelar orang jujur. Jadi dari situ bermain dengan pola pikir mereka, bermain dengan logika mereka, dan pada akhirnya puji Tuhan beberapa teman di Aceh, biasa kita video call sampai tengah malam. Bahkan ketika saya live di TikTok, kalau di room saya mereka biasa akan naik. Jadi penting untuk sedikit tahu tentang agama Islam supaya mudah berbicara dengan orang Islam. Karena orang Islam nggak akan pernah mau yang namanya di Matius ini tertulis begini, di Korintus tertulis begini. Mereka akan langsung tersinggung, mereka akan langsung marah kalau kita lakukan hal seperti itu. Tapi mereka lebih senang ketika kita berbicara, oh kitab kamu bagus, tapi di kitab kamu itu ada tulisan begini loh. Akhirnya itu memancing mereka membaca dan memancing mereka untuk menggunakan pikiran yang sehat gitu. Demikian Pak. Yes. Oke, Pak Kemiri ada lagi, Pak Kemiri? Itu dulu. Kasih orang lain dulu. Baik. Teman-teman, ada lagi yang lain? Baik, sebelum pertanyaan berikutnya, saya akan sampaikan live malam ini itu diikuti juga dengan channel-channel yang lain ya. Di antaranya ada WAFM Apologetic, ada Good is the Lord, ada Al Hayat Indonesia, ada Liglo Apologetics, ada Sang Penggugat, ada
channel Kahal Lidara Raiwawa, ada channel Fadilah Hafiz, ada channel Anachronism, lalu ada juga channel Ferdinand Wardana, channel Benedictus Ictus, channel Warane, ada channel King of the Jews Network, ada Buah Sulung, Malikil Amalak, ada Why Not Tetra, dan terakhir channel Al-Hayat International Ministry. Baik. Jadi ada 2 orang ini yang mengangkat tangan untuk bertanya. Silakan Ibu percaya Yesus Tuhan. Ya, selamat malam, shalom Pak Dedi, luar biasa ya, iman ya. Ya, seringkali mungkin ya dianggap itu sebagai sesuatu yang incidentally, sesuatu yang tiba begitu saja, datang begitu saja. Di saat ya, tadi saya dengar nonton TV dan nonton Passion of the Christ, dan itu pun sudah terakhir dan kata sudah selesai. Nah, itu kalau orang melihat sepintas lalu, orang mengatakan itu ada-ada aja, maksudnya ini mungkin karena sudah gini, begini gitu. Nah, tapi kalau dirunut dari cerita yang diceritakan oleh Pak Dedi, tidak ada yang kebetulan di dunia ini gitu loh. Tetapi banyak orang yang bahkan orang Kristen sekalipun juga yang tidak mengalami itu, yang lahir dari orang tua yang Kristen, kemudian mereka besar hidup sebagai seorang Kristen, bahkan hampir tidak mengalami juga masa-masa bagaimana Allah yang bekerja dalam kehidupan mereka gitu loh. Tetapi apa yang dialami oleh Pak Dedi sebenarnya itu bisa harusnya membuka mata setiap orang bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, Yesus itu Allah yang hidup. Dia menunjukkan dirinya bukan hanya sekedar dalam firman, tetapi dalam kenyataan lewat nonton film aja. Pak Dedi sudah bisa sampai geter-geter, kok itu kata sudah selesai itu sampai dibawa kemana-mana, dan itulah yang membawa Pak Dedi sampai hari ini. Nah, jadi memang benar-benar pengalaman rohani yang dialami oleh Pak Dedi. Sebenarnya harusnya bisa dialami oleh setiap orang gitu, harusnya, karena orang yang diselamatkan pasti Tuhan akan memperlihatkan semua caranya gitu, menyatakan kasihnya kepada setiap orang, baik yang sudah semua yang diselamatkan maupun yang belum menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi seringkali kita menyangkal karena kita melihat bahwa benarkah ini? Ya, jadi ya memang benar sudah tepat kalau Pak Dedi masuk dalam seperti TikTok atau apa gitu, karena begitu banyak orang-orang yang sekarang sudah berada dalam lembah kekelaman dan tidak tahu bagaimana harusnya jalan keluar. Ya, terima kasih buat Pak Dedi, terima kasih Tuhan karena sudah memakai Pak Dedi untuk hal yang besar dan ajaib. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu. Ya, gue. Gue. Lu. Ya, silakan. Ya, soalnya mungkin. Ya, Anda silakan. Oh ya, shalom Brodet. Ayo. Ini mau tanya begini doang. Jadi kalau misalnya masuk Kristen karena Indomie, benar apa bohong? Ini boleh jujur ya. Jangan tersinggung semuanya ya, terkhusus untuk orang-orang Kristen ya, dimanapun berada ya. Hari pertama saya masuk Kristen dan ketika saya mulai dibawa lari ke Medan, saya kehilangan identitas saya. Di Aceh saya diusir, di Medan saya dicurigai sebagai orang yang pura-pura masuk Kristen. Dan berbicara mengenai Indomie terlalu mahal ya, 1.000 rupiah deh. Ada nggak orang Kristen yang bilang, kamu kan selamat sekarang kita seiman, ini deh 10.000 atau 1.000 rupiah. Itu tidak saya rasakan. Sama sekali tidak saya rasakan. Wah, jangan berbohong kalau kamu tidak rasakan, terus bagaimana kamu bisa hidup di Medan pada waktu itu? Pertama saya datang ke Medan, saya ditempatkan di rumah seorang pelayanan di daerah Kota Jambi, karena di situ kawasan Kota Binjai, di Kota Binjai Kampung Melayu, karena di situ pada waktu itu kawasannya orang-orang Muslim fanatik semua. Akhirnya saya dibawa lagi ke Kota Medan. Di Kota Medan saya dititipkan di kos
di kos-kosan mahasiswa. Jadi saya makan bersama-sama dengan mereka. Dan untuk bertahan hidup selanjutnya, saya berkegiatan. Saya berkegiatan pada waktu itu belajar pertanian di daerah Perbaungan. Jadi untuk orang Medan pasti bisa bayangkan ya, dari daerah Padang Bulan ke daerah Perbaungan itu berapa lama. Jadi kalau ada yang berkata dapat Indomie, ya kalau bisa ya puji Tuhan ya, kalau mau dikirim sekarang nggak apa-apa. Karena sebelumnya saya belum pernah mendapatkan Indomie. Bahkan yang ada saya masuk ke gereja, ini mohon maaf ya, saya masuk ke gereja setiap hari orang curigai saya loh. Setiap kali saya masuk ke gereja, orang lihat terus itu. Saya ke WC dilihatin. Padahal kan nggak mungkin juga saya mau ngerampok di tempat yang ramai begitu. Karena ya saya nggak mungkin merubah mimik muka saya, memang face-nya face berjenggot gitu, kayak apa ya, kayak preman pasar gitu. Dan saya lama kehilangan identitas. Bahkan ketika saya tinggal di daerah, akhirnya ketika saya berpindah ke daerah Kabanjahe ke Simpang 6, saya nggak tahu saya mau ngomong diri saya orang Aceh atau saya mau ngomong orang Medan, karena saya nggak ngerti bahasa Batak. Tapi kalau saya ngomongin saya orang Aceh, saya bisa ditampar sama orang Aceh. Bahkan di TikTok pun mungkin Bro Jeki Sembiring atau Bro Mikana dan Malikul Amalak pernah menyaksikan bagaimana barbarnya orang Aceh. Ketika saya berkata, iya saya dari Aceh, mereka langsung kesurupan namus. Begitu Pak. Jadi untuk Indomie, kalau sekarang mau dikirim nggak apa-apa, karena beberapa tahun sebelumnya nggak pernah ada yang kasih Indomie, Pak. Nggak, itu cuman begini. Kan kalau kita kan suka dengar orang Kristen mencari umat lewat Indomie gitu loh Pak. Ternyata salah ya Pak ya. Dibohongin sama, jadi Islam ngebohongin Islam gitu ya. Oh, justru apa nggak sebaliknya, itu ada perumahan mu'alaf, ada nggak perumahan murtadin? Bahkan saya untuk bertahan hidup aja harus keluar keringat loh. Sampai hari ini saya buka beberapa tempat pelayanan di tempat saya tinggal sekarang ini. Sebelum corona itu ada 3 tempat pelayanan yang saya buka dengan istri. Dan itu pun tidak ada 1000 pun saya mengambil pemasukan dari donatur. Semuanya murni dari keringat saya sendiri, dari istri saya, bahkan kadang yang nyumbang juga anak. Kita buka tempat seperti Cinta Baca begitu, mengajar mereka baca. Bahkan saya juga buka pelayanan khusus untuk orang-orang muslim lainnya. Beberapa bertobat dan tidak pernah menemukan Indomie sebungkus pun gitu.